profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama saya Nelly Rehulina Siringo-Ringo, Muhammad Raduli, Murni Indrawati. selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Nelly. Pagi Bu Murni. Gimana kabarnya Bu? Puji Tuhan, saya kabarnya sehat. Ibu sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah, kabar saya juga sehat Bu. Baiklah Bu Nelly, sebelum kita melakukan coaching pada pagi hari ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Boleh tak Bu? Boleh Bu. Oke, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian cinta pada pagi hari ini. Coach dan coaching akan saya amati selama proses coaching dan akan saya nilai sesuai rubrik penilaian kita. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan bagaimana coaching tersebut menanggapi atau merespon pertanyaan yang disampaikan. Kemudian jangan lupa didiskusikan dengan menggunakan metode coaching ya Bu, di antaranya pembinaan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan, kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Bu. Oke, pertanyaan yang kedua, dari kompetensi tersebut yang secara spesifik yang ingin dikembangkan kompetensi yang mana Bu? Kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu presence dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan terakhir ya Bu. Ya Bu. Ketercapaian apa yang diinginkan pada coaching hari ini? Pada coaching kali ini saya ingin menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Kemudian saya bersama coaching juga dapat menentukan bagaimana langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Baiklah Bu, demikian dulu observasi kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya silakan Ibu melaksanakan coaching pada coaching. Semoga sukses ya Bu. Amin. Terima kasih Bu Murni. Sama-sama Bu Nelly. Pagi Pak Habibie. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Anda alhamdulillah senang sekali bisa berjalan bersama Bu Nelly. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar Bu ya. Ibu juga hari ini sehat ya. Puji Tuhan, kabar saya sehat juga Pak. Saya dengar katanya ada yang Bapak mau ceritakan atau sampaikan ya Pak? Benar Bu. Di pada kesempatan kali ini ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Nelly. Apakah Ibu Nelly mempunyai waktu untuk saya? Nah, saya mempunyai waktu untuk mendengarkan permasalahan Bapak. Silakan Pak. Ibu,
Ini terkait dengan rekan sejawat saya di sekolah yang terkait dalam proses pembelajarannya Bu ya. Kalau saya perhatikan dari tahun ke tahun selalu melakukan proses pembelajaran yang tidak ada perubahan, tidak ada inovasinya, sehingga pembelajaran ini sekarang itu berjalan dengan monoton, tidak kreatif dan inovatif. Kemudian metode yang digunakan itu masih menggunakan metode yang konvensional. Pembelajaran hanya berpusat kepada gurunya saja, tidak berpusat kepada murid. Sementara pembelajaran di era abad ke-4 sekarang ini, pembelajaran kita laksanakan itu kan harus berpusat kepada murid ya. Jadi saya ingin melakukan perubahan, inovasi dan harus beradaptasi. Saat ini kan dengan adanya perkembangan zaman yang pesat, pembelajaran kan seharusnya dituntut lebih bisa kreatif dan inovatif lagi. Semakin kreatif kita melakukan pembelajaran, itu semakin baik juga proses pembelajaran yang kita laksanakan. Betul ya? Oke, mungkin seperti itu yang ingin saya diskusikan kepada Ibu lebih lanjutnya. Kalau saya ambil inti dari permasalahan Bapak ini, rekan sejawat di sekolah Bapak itu lebih condong ke teacher center ya Pak ya? Betul, betul sekali. Jadi pada percakapan kita hari ini, apa yang Bapak ini dapatkan? Saya mendapatkan adanya perubahan di kelas, terutama terkait dengan penyampaian materi pembelajarannya. Kira-kira Perubahan apa yang ingin Bapak lihat atau terangkan Pak? saya ingin ada proses perubahan, terutama dalam pembelajaran, terutama dalam penggunaan model ya, model, kemudian media, ya, metode dan lain sebagainya, sehingga terbentuklah sebuah pembelajaran yang variatif. Misalnya sekarang ini kan kita tahu banyak aplikasi pembelajaran yang bisa dimanfaatkan oleh guru, terutama untuk membantu guru menciptakan pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif lagi, seperti penggunaan Google Form, ya. Kemudian ada lagi aplikasi Quizzes, ya. Yang sekarang ini yang masih sering digunakan oleh guru itu aplikasi Canva, Bu ya. Dalam pembuatan media berupa PPT itu kan lebih menarik, ya, pembuatannya, karena elemen-elemen yang bisa membuat lebih menarik lagi pembelajaran yang kita gunakan. Yang jelas proses pembelajaran yang langsung di sekolah saya, terutama sejak itu, kenyataannya sampai hari ini mereka masih mengandalkan metode sama saja, Bu, dalam proses pembelajaran yang tanpa ada penggunaan media-media yang lebih bervariatif lagi. Demikian. Tadi kan Bapak itu mengharapkan pembelajaran yang bervariatif, Ya. menggunakan Canva, metodenya, medianya kan Pak divariasikan. Betul. Nah, kalau ini kan Pak dalam keadaan kondisi ideal yang kita lihat. Ya. Kalau misalnya saya happy, kira-kira rekan sejawat di sekolah Bapak ini pada level berapa ya Pak? Kalau menurut sepengamatan saya, Bu, ya, itu saya kira-kira itu berada di level 6. Kalau di level 6 tidak tahu besar ya, itu kan agak sulit gitu kan untuk mencapai level tertinggi. Tentu ada faktor di belakangnya mungkin karena usianya sudah tua, ataupun karena mereka belum mahir dalam menggunakan IT, ya, sehingga pembelajaran yang mereka laksanakan mungkin belum begitu. Kira-kira berdasarkan hal yang Bapak ceritakan tadi, bisa ditingkatkan sampai level berapa Pak? Oh, bisa, Bu. Kalau setiap ada kemauan pasti bisa. Ya. Paling tidak bisa kita tingkatkan ke level yang lebih tinggi. Itu mungkin bisa ditingkatkan ke level 8 lah kira-kira. Berarti dari level 6 menuju ke level 8 ya Pak? Betul, Bu. Nah, untuk mencapai level 8 ini, usaha-usaha apa yang Bapak lakukan? Sebenarnya saya juga masih memikirkan tentang itu, Bu, ya. Apa rencana dan tindakan yang bisa saya buat.
menurut saya sih, ini masih menurut saya, mungkin semacam melakukan kegiatan mentoring, bukan monitoring ya, tapi mentoring atau seperti pendampingan individu, yaitu antara saya dan rekan sejawat tersebut dalam hal ini berupa tatap muka misalnya ya, atau dengan sistem yang berganti, tidak itu saja, sistemnya yang diganti, kemungkinan itu bisa lebih efektif lagi. Nah, selain kegiatan mentoring atau pendampingan dengan tatap muka, usaha apa yang pernah Bapak lakukan agar teman sejawat di sekolah Bapak tersebut merasa nyaman, Pak? Mungkin selama ini usaha yang sudah saya lakukan itu melakukan konsultasi dengan website ataupun wakil kurikulum ya, untuk membuat semacam kegiatan pelatihan maupun workshop yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam menyampaikan materi pembelajaran yang menggunakan kajian yang lebih bervariatif lagi. Nah, tadi kan Bapak bercerita tentang mentoring, pendampingan individu, bahkan kegiatan workshop. Menurut Bapak, dari kegiatan 3 ini, mana yang akan Bapak lakukan agar segera terrealisasi, Pak? Sepertinya kegiatan mentoring, karena kegiatan pelatihan maupun workshop itu kan memerlukan persiapan yang lebih matang lagi. Selain itu, tentu kegiatan workshop atau pelatihan itu memakan waktu yang cukup lama ya. Kemudian pelatihan itu juga memerlukan biaya ya. Kemudian harus mencari pemateri-pemateri yang berkompeten dan lain sebagainya. Pasti kalau kegiatan yang namanya kegiatan pelatihan workshop butuh persiapan yang lebih kompleks lagi. Nah, kalau dalam kegiatan mentoring yang akan Bapak lakukan, apakah Bapak memerlukan dukungan atau bantuan, Pak? Iya, Bu. Saya pengennya mendapatkan dukungan dari rekan sejawat saya, ataupun paling tidak saya bisa berkolaborasi dengan saya yang sudah menggunakan pembelajaran yang bervariatif. Tentu dari keseluruhan guru yang ada di sekolah saya itu kan tidak semuanya mereka tidak bisa IT ya, pasti ada sebagian yang sudah mampu dalam menggunakan IT ya. Nah, itu kan bisa kita ajak berkolaborasi untuk membantu rekan-rekan sejawat guru untuk bisa meningkatkan kompetensinya terutama dalam menggunakan media pembelajaran yang berbasis IT itu sendiri. Kira-kira untuk melakukan kegiatan kolaborasi dan berkomunikasi dengan rekan sejawat ini, kapan Bapak akan merealisasikannya? Secepatnya, Bu ya. Mungkin bisa dilaksanakan minggu depan, tetapi sebelum melaksanakannya saya akan berkomunikasi dan berkolaborasi dulu dengan rekan sejawat saya, ya, terutama kami guru senior ya, agar membantu saya dalam melakukan kegiatan mentoring itu sendiri. Sangat bagus sekali strategi-strategi ataupun ide-ide yang telah Bapak lakukan. Nah, dari percakapan kita ini, apa yang Bapak dapatkan? Saya sudah mendapatkan gambaran bagaimana agar terjadinya perubahan pada proses pembelajaran rekan sejawat senior. Dengan adanya kegiatan mentoring ini, saya dapat membantu rekan guru tersebut untuk memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media teknologi dalam pembelajaran. Oke, Pak, berarti Bapak kan sudah mendapatkan gambaran tentang bagaimana Bapak dapat mencapai proses perubahan dalam pembelajaran tersebut. Nah, saya tunggu cerita Bapak setelah kegiatan ini dilakukan ya, Pak. Terima kasih banyak Bu Neni karena sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan kesan saya. Jujur, setelah melakukan kegiatan coaching ini, saya sangat lega sekali bisa menemukan solusi. Dan mudah-mudahan nanti di pertemuan kegiatan selanjutnya saya bisa menemukan kegiatan coaching seperti ini lagi, Bu. Bisa meluapkan permasalahan-permasalahan yang saya hadapi terutama di sekolah saya untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran di sekolah saya itu sendiri. Syukur Bapak kalau begitu. Nanti jika Bapak ada solusi atau mendapatkan permasalahan untuk mendapatkan solusi, kita bisa bertemu lagi ya, Pak. Siap, Bu. Tetap semangat selalu ya, Pak, melakukan proses perubahan dalam pembelajaran
Semoga Bapak menjadi seorang guru yang dinantikan kehadiran oleh siswa Bapak. Amin Bu, terima kasih Bu. Selamat siang. Sama-sama Pak. Bu Meli, Selamat siang Bu Nurmi. bagaimana kabarnya nih setelah melakukan coaching? Puji Tuhan, saya sehat. Bu Nurmi bagaimana? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu. Oke, Wah, alhamdulillah ya Bu Meli, tadi Bu Meli telah melakukan kegiatan coaching bersama Pak Juli. ya Bu. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu terkait observasi tadi. Apakah boleh Bu? Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Meli. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat kegiatan coaching tadi terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Pada kegiatan coaching tadi, saya sudah menggunakan alur tirta Bu dalam prosesnya, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, dengan menggunakan alur tirta ini, dalam kegiatan coaching tersebut saya dapat menggali Bu potensi, kelebihan yang ada pada diri coaching, sehingga coaching bisa dengan mudah menceritakan permasalahannya Bu. Oke, betul sekali Bu Meli ya, apa yang disampaikan. Selama pengamatan saya terhadap kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi terhadap Pak Juli, kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan berjalan dengan baik, sudah menggunakan alur yang sesuai dengan alur kita. Bu ini juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Juli sehingga Pak Juli bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kegiatan coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Oke, pertanyaan terakhir ya Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan kegiatan coaching tadi? Kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu saya harus lebih memahami Bu dalam penggunaan alur tirta dalam kegiatan coaching, sehingga pada saat melakukan proses coaching ke depannya saya lebih baik lagi Bu dari yang sekarang. Luar biasa sekali ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu. Amin. Oke Bu Meli, cukup sampai sini untuk kegiatan kita hari ini. Sampai ketemu lagi pada observasi selanjutnya ya Bu. Ya Bu Nurmi. Tetap semangat Bu Meli. Semangat Bu Selamat Nurmi. siang. Selamat siang Bu Nurmi. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Siang Pak Habibie. Selamat siang juga Bu Meli. Bagaimana kabar Bapak Habibie? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana kabarnya? Saya juga sehat Pak. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan coaching ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak ya Pak. Nah, di sini kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan kita lakukan pada kegiatan coaching, di mana saya akan mengamati coach dan coaching, kemudian saya menilainya apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Bapak sebagai coach dalam memberikan pertanyaan itu mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan Bapak tersebut. Siap Bu. Nah, jangan lupa dalam kegiatan coaching itu prinsipnya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan adalah kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan pada kegiatan coaching ini? Baik, jadi pada kesempatan ini saya ingin mengembangkan kompetensi yang terkait dengan yaitu present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baiklah Pak. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi apa yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan pada observasi ini Pak? Mungkin mendengarkan aktif Bu ya, terus memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali ya Pak. Kemudian pertanyaan terakhir yaitu indikator tercapaian apa yang diinginkan oleh Bapak pada saat kegiatan coaching ini? Baik Bu, jadi saya ingin pada coaching hari ini bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan ataupun bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan itu sendiri.
Pak. Sekian dulu kegiatan kita ini. Silakan Bapak lanjutkan dengan kegiatan coaching dengan coach ya Pak. Baik, Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Baik Bu, ini Assalamualaikum, selamat siang. Bagaimana keadaan siang ini? Waalaikumsalam. Selamat siang juga Kak Rajuni. Alhamdulillah kabar saya sehat. Bagaimana kabar Kak Rajuni? Alhamdulillah juga sehat Bu. Nah, baiklah Ibu, kira-kira apa yang ingin dibahas hari ini? Adakah yang bisa saya bantu? Baik Pak, begini Pak, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Wah, itu hal yang sangat bagus sekali Bu. Coba ceritakan Bu, kira-kira apa tujuan Ibu ingin meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan Pak bagi murid-murid saya, sehingga suasana pembelajaran menjadi lebih efektif gitu Pak. Bagus sekali Bu ya. Berarti Ibu ingin dalam pembelajaran dapat mengelola kelas supaya tercipta kelas yang kondusif ya Bu ya. Iya Pak, benar sekali. Cuman saya masih belum menemukan kira-kira gambaran teknik apa yang harus saya lakukan untuk mencapai semua itu Pak. Baik Bu. Nah, sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba menerapkan berbagai, ada beberapa metode pembelajaran Pak yang sudah saya terapkan. Tapi menurut saya kok rasanya belum ada yang benar-benar efektif Pak. Itu Bu ya. Jadi menurut Ibu, apa yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan tersebut? Dari pembelajaran yang saya lakukan dan beberapa metode yang sudah saya coba praktikkan di dalam pembelajaran, di sini saya masih kesulitan Pak di dalam mengkondisikan siswa yang dimana dalam pembelajaran siswa tersebut masih sering berbicara gitu, atau suka berbicara dalam pembelajaran, sehingga kan jadinya mengganggu suasana pembelajaran Pak, sehingga terfokusin. Iya Pak, ini kan mengganggu murid yang lain juga yang Bukan berdiskusi ya, tapi iya ngobrol sendiri Pak gitu, jadi dia tidak fokus gitu Pak dalam pembelajaran. jadi apa nih yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya berharap setelah saya mendiskusikan ini dengan Bapak, saya bisa menemukan strategi yang tepat yang bisa saya terapkan dalam pembelajaran saya, sehingga saya bisa mengkondisikan Pak siswa saya yang suka berbicara tadi, supaya dia bisa lebih fokus dalam pembelajaran itu Pak. Baik Ibu, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung Bu ya. Iya Pak, iya. Oke, jadi kalau menurut saya pertama-tama tentu kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Sebabnya apa dulu nih? Kok anak saat kita melaksanakan pembelajaran kok mereka ngobrol sendiri gitu? Tentu kan ada sebabnya Bu ya. Misalnya mereka mungkin tidak memahami pembelajaran yang kita sampaikan, atau karena mereka bosan ya. Mungkin metode-metode pembelajaran yang dilaksanakan itu tidak kreatif, tidak inovatif, ya, tidak menyenangkan dan lain sebagainya. Apakah karena mereka mungkin, atau karena memang mungkin mereka ingin menarik perhatian kita? Mungkin saat pembelajaran kita hanya terfokus kepada satu murid saja, yang lain tidak diperhatikan. Jadi otomatis mereka juga butuh mungkin minta perhatian kita, atau masalah lainnya. Nah, menurut Ibu nih kira-kira Bu ya, mana yang merupakan penyebab siswa di kelas Ibu kira-kira yang kok anak itu masih bisa berbicara sendiri saat pelajaran berlangsung? Baik Pak, dari beberapa penyebab permasalahan tersebut yang sudah Bapak sampaikan tadi, sepertinya dalam pembelajaran saya itu yang lebih dominan Pak, mungkin karena saya juga ngajar matematika ya Pak. Sepertinya siswa tersebut suka berbicara sendiri sehingga mengganggu suasana pembelajaran karena sepertinya kurang memahami Pak dari pembelajaran saya. Pelajaran ya. Jika demikian, kira-kira nih Bu, menurut pandangan Ibu,
apa yang sebaiknya Ibu lakukan agar siswa dapat dengan mudah memahami materi pelajaran Ibu? Sepertinya saya harus menjelaskan kembali Pak materi yang saya ajarkan supaya siswa tersebut bisa lebih paham. Selain itu juga dalam penjelasan materi saya harus menggunakan metode-metode yang menarik dan bervariasi Pak ya, supaya bisa memotivasi siswa tersebut dalam memahami materi yang saya ajarkan. Mudah-mudahan itu bisa betul-betul terlaksana Bu ya. Nah, selain itu apakah ada lagi? Selain memberikan penjelasan ulang, kemudian menggunakan metode yang bervariasi dan menarik, sepertinya saya juga perlu Pak memberikan penguatan positif pada siswa tersebut sehingga akan lebih memotivasi lagi dalam memahami pelajaran saya Pak. Itu bagaimana nih ini sekarang? Apakah Ibu sudah ada pencerahan ataupun sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu yang Ibu hadapi sekarang? Alhamdulillah Pak, setelah kita berbincang-bincang, saya sudah menemukan gambaran apa yang harus saya lakukan dalam pembelajaran nanti. Oke, berarti Ibu sudah menemukan solusi sendiri ya tentang permasalahan yang Ibu hadapi. Iya Pak. Nah, sekarang setelah Ibu menemukan solusi sendiri, rencana Ibu nih agar dapat mengimplementasikan beberapa strategi yang sudah Ibu sampaikan tadi bagaimana? Rencana yang akan saya lakukan yang pertama tentunya saya akan membuat perencanaan untuk yang akan saya gunakan dalam pembelajaran Pak. Saya akan menyusun pembelajaran yang menarik yang berpihak pada murid, menggunakan metode-metode yang bervariasi, kemudian yang bisa menarik motivasi peserta didik sehingga suasana pembelajaran di kelas juga akan lebih hidup, lebih aktif gitu Pak, sehingga siswa juga tidak merasa bosan gitu Pak. Jadi akhirnya mereka bisa lebih memahami apa yang saya sampaikan. Bagus sekali Ibu ya. Jadi dari rencana-rencana yang sudah Ibu susun itu, selain itu apakah ada lagi Ibu atau adakah teman sejawat Ibu yang bisa diajak kolaborasi supaya bisa lebih maksimal untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi sekarang? Teman sejawat yang bisa saya ajak diskusi yang bisa membantu ya Pak? Ya. Ada Pak, mungkin saya bisa diskusi nanti dengan Bu Sylvia dan juga Bu Maisarah Pak. Itu masih satu rumpun yang Ibu ambil? Kebetulan kalau dengan Bu Sylvia, iya Pak, masih satu rumpun. Kalau dengan Bu Maisarah memang berbeda mapel, cuman beliau adalah guru pembatik Pak, jadi saya bisa banyak belajar dari beliau. Oke, mudah-mudahan bisa terlaksana Bu ya kolaborasinya. Amin Pak. Nah, terus kira-kira kapan nih Ibu mulai melakukan rencana itu? Secepatnya Pak, karena kan ini terkait dengan pembelajaran ya Pak, dan apa yang kita harapkan untuk guru kita. Tentunya lebih cepat kita laksanakan, akan lebih baik. Akan pada pertemuan yang akan datang Pak, saya akan mulai. Oke, bisa tercapai ya rencananya. Nah, rencana Ibu sudah buat. Sekarang apa nih yang membuat Ibu yakin kalau Ibu akan berkomitmen untuk melakukan hal tersebut? Insya Allah saya akan komitmen dalam menjalankannya dengan mengingat dengan apa yang menjadi tujuan awal saya untuk menciptakan pembelajaran yang menarik, yang bisa memotivasi murid saya dalam belajar sehingga dia bisa lebih mudah dalam memahami pembelajaran. Baik, ini bagus sekali. Silakan lakukan rencana aksinya dulu, dan semoga dengan pertemuan ini Ibu sudah mampu menemukan titik terang dari permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, nanti kapan-kapan kita mungkin bisa bertemu lagi Bu ya. Saya ingin mendengarkan cerita Ibu lagi ya. Saya senang sekali bisa mendengarkan cerita Ibu terkait permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi. Dan itu bisa memberikan dampak yang baik terhadap proses belajar mengajar sesuai dengan yang Ibu harapkan. Amin. Terima kasih Pak ya atas waktunya. Saya lega sekali setelah
kita berbincang hari ini, saya jadi bisa dapat gambaran mungkin yang selama ini masih jadi pikiran buat saya, gimana sih kira-kira strategi yang tepat supaya saya bisa mengatasi permasalahan saya hadapi. Alhamdulillah setelah berbincang dengan Bapak, saya jadi bisa menemukan solusinya Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, Bu, sama-sama. Sampai jumpa Bu ya, semoga sehat-sehat, salam sama keluarga. Mungkin kita tidak cukup sampai sini Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Neni. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Bu. Kita kembali lagi Bu ya. Yang ke berapa kali Bu pertemuannya? Yang kedua kali. Oh ya, kedua kali. Mudah-mudahan Ibu tidak bosan ya bertemu dengan saya. Mudah-mudahan tidak bosan Pak Oh, kalau ya. terkait dengan pembelajaran. Ya, Ibu sendiri gimana kabarnya? Puji Tuhan, saya juga dalam keadaan sehat Pak. Baiklah Pak Rajuli, tadi kan Bapak sudah melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Nuni. Betul Bu. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait dengan observasi, yaitu satu, indikator pencapaian apa yang ingin Bapak kembangkan pada kegiatan coaching ini. Saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan menggunakan alur delta ya, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga menggunakan metode tersebut saya bisa menggali coaching untuk menceritakan masalah yang dia alami dan mencari solusi dari permasalahannya. Demikian. Baik Pak, tadi menurut saya sebagai observer pada kegiatan coaching antara Bapak sebagai coaching dan Bapak sebagai coach dan Ibu Nuni sebagai coaching itu sudah berjalan dengan baik, sudah juga menggunakan alur cerita, kemudian Bapak sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Nuni sebagai coaching dan Ibu Nuni juga sudah melakukan kegiatan coaching dan mendapatkan solusinya Pak. Nah, pertanyaan terakhir yang saya ingin ajukan yaitu kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan kegiatan coaching tadi? Oke, mungkin kompetensi yang harus saya tingkatkan yaitu mengetahui atau memahami tentang alur delta itu sendiri Bu ya, sehingga nanti saya bisa melakukan proses coaching yang lebih baik lagi ke depannya. Betul. Nanti bisa terjadi kemitraan antara coach dan coachee ya, kemudian bisa menemukan solusi-solusi yang terbaik. Betul sekali Pak. Semoga kegiatan coaching ke depan itu akan lebih baik lagi ya Pak. Siap. Demikianlah kegiatan supervisi kita Pak. Semoga bermanfaat bagi kita dan semoga Bapak serta keluarga Bapak dalam keadaan sehat selalu. Amin Bu. Selamat siang Bu Tini. Selamat siang Pak Rajuli. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Assalamualaikum Bu Kurni, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar saya sehat Pak. Kalau gitu gimana, sehat? Alhamdulillah saya baik juga. Baiklah Bu Kurni, sebelum Ibu melakukan coaching, di awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama, saya akan menuliskan tentang topik penilaian TKT ini. Kemudian pada coaching kita ini, coach dan coachee akan saya amati dan menilai sesuai dengan topik penilaian Bu ya. Kemudian nanti saat melaksanakan coaching apakah sudah sesuai dengan alur delta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan bagaimana coaching tersebut merespon menanggapi pertanyaan dari coach Bu ya. Nah, jangan lupa juga nanti Ibu diskusikan dengan prinsip coaching. Nah, di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu present, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, pertanyaan kedua ya, dari 3 kompetensi tersebut, nah kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu observasi dari coaching yang ingin dijualnya?
Oke Pak, yang lebih spesifik lagi yang ingin saya beri dari coaching adalah untuk kompetensi mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan di bawah. Baik, ya, kemudian bisa dilaksanakan dengan baik, Bu ya. Nah, pertanyaan terakhir yaitu indikator pencapaian apa yang diinginkan oleh Ibu pada coaching kali ini? Saya ingin pada coaching kali ini saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Pak. Baik, Bu. Demikian dulu observasi kita, Bu ya. Silakan Ibu melakukan coaching pada coaching, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya, bisa menemukan solusi-solusi dengan baik. Amin, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Bu. Selamat siang Bu Meli. Selamat siang Bu Murni. Gimana kabarnya siang ini Bu? Puji Tuhan, saya dalam keadaan sehat. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, seperti Ibu lihat, saya juga siang hari ini dalam keadaan sehat. Syukurlah Bu. Oh iya, Ibu ini ada yang menceritakan ya ke saya. Iya Bu, saya ada permasalahan yang mengganjal. Tapi saya bingung Bu kepada siapa saya ingin bercerita. Apakah Ibu ada waktu untuk mendengarkan cerita saya? Kebetulan Bu, hari ini saya ada waktu luang. Kalau Ibu merasa lega dengan bercerita pada saya, coba silakan Bu cerita saya. Nah, terima kasih Bu untuk waktunya karena bersedia mendengarkan cerita saya. Beberapa hari belakangan ini saya punya masalah Bu, sehingga mengganjal di pemikiran saya Bu. Jadi apa nih yang bisa saya bantu untuk mengurangi keganjalan yang ada di hati Bu Nelly? Saya berharap dengan kita berbincang seperti ini, saya mendapatkan solusi Bu terhadap yang mengganjal di hati saya ini. Oke, jadi permasalahannya seperti apa Bu? Boleh diceritakan? Masalah saya ini Bu, beberapa hari yang lalu itu kan saya diadakan supervisi di kelas saya, di mana yang mensupervisi saya itu adalah kepala sekolah saya Bu. Kemudian pada saat supervisi itu saya mendapat teguran Bu dari kepala sekolah. Oke, jadi pada saat supervisi Bu Nelly mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah ya Bu terhadap proses pembelajaran Bu Nelly. Kalau boleh saya tanya seperti itu ya Bu? Iya Bu. Oke, jadi dari perbincangan kita kali ini apa yang Bu Nelly harapkan? Dari perbincangan ini saya mengharapkan saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada pada saya Bu. Jadi mudah-mudahan ya Bu. Iya Bu. Kalau boleh saya tahu nih Bu, kira-kira apa yang membuat Bu Nelly mendapat teguran tersebut? Saya mendapatkan teguran dari beliau itu Bu terkait dengan penggunaan buku dan cara pembelajaran saya di kelas Bu, dalam hal ini mengelola kelas Bu. Oke, jadi Bu Nelly mendapatkan teguran karena dalam pembelajaran Bu Nelly tidak menggunakan buku teks gitu ya Bu? Iya, Bu. Boleh saya simpulkan. Oke, menurut Bu Nelly, apakah penggunaan buku teks dalam pembelajaran itu diperlukan? Sebenarnya Bu lebih baik lagi buku pelajaran itu digunakan dalam proses pembelajaran karena kan kita mengacu pada kurikulum. Kemudian ketika kita memberikan tugas kan Bu, anak bisa tahu dari mana sumbernya gitu. Baik Bu Nelly, jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, saya bisa simpulkan bahwa Bu Nelly juga menyadari ya bahwa penggunaan buku teks dalam pembelajaran itu sangat diperlukan. Nah, kalau boleh saya tahu, bagaimana proses pembelajaran yang selama ini sudah Bu Nelly laksanakan di dalam kelas? Saya menggunakan proses pembelajaran dalam kelas itu Bu, sudah membagi siswa tersebut sesuai dengan gaya belajar mereka. Kalau yang audiovisual itu sudah menggunakan video dari YouTube. Kemudian untuk siswa yang kinestetik itu sudah saya bawa Bu alat peraganya di sekolah. Jadi nanti ketika proses pembelajaran mereka tidak keluar. Nah untuk siswa visual ini saya tidak menggunakan buku cetak Bu, karena saya pikir buku cetak itu kurang menarik karena tidak ada gambar. Jadi saya menyiasatinya dengan mengambil artikel sesuai dengan materi Bu. Karena artikel menurut saya bisa menerangkan secara rinci gitu Bu apa yang mau kita capai.
Nah, disinilah kesalahan saya mendapat teguhan dari kepala sekolah tersebut, Bu. Rencana yang bagus sekali, Bu. Selanjutnya, bagaimana rencana Bu Nelly dengan kegiatan proses belajar mengajar selanjutnya? Kedepannya, Bu, saya akan menggunakan buku teks yang mengacu pada kurikulum untuk siswa visual. Nah, untuk siswa audio visual dan kinestetik tetap di mana siswa audio visual itu menggunakan video dari YouTube. Untuk yang kinestetik saya membawa alat peraga sendiri. Saya rasa itu yang harus saya lakukan. Kemudian untuk mengelola kelas dengan baik, saya akan merubah, Bu, dari yang sebelumnya itu dengan cara saya mendatangi semua siswa, Bu. Kalau dulu kan saya mendatangi hanya siswa yang pintar sama yang nakal. Nah, untuk kedepannya saya akan mendatangi setiap siswa di dalam kelas tersebut. Selain itu juga saya mengaktifkan siswa tersebut agar bertanya, Bu. Oke, luar biasa sekali ya, Bu. Langkah penyelesaian yang sudah diambil sudah saya sangat bagus sekali, dan saya setuju dengan ide tersebut ya, Bu Nelly, dalam pembelajaran telah menerapkan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran yang dilakukan berdasarkan minat murid ya, Bu. Jadi kalau saya dengar ada gaya visual, kinestetik, audio visual, dan itu juga akan lebih mengontrol kegiatan pembelajaran ya, Bu. Jadi supaya semua siswa bisa terlibat aktif, betul ya, Bu? Betul, Bu. Oke, Bu. Alhamdulillah ya, Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang hari ini? Saya merasa lega, Bu, karena saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya, Bu. Alhamdulillah ya, Bu. Saya juga ikut merasa senang dengarnya. Kalau Bu Nelly juga sudah merasakan lega dari yang sudah Ibu rencanakan tadi. Selanjutnya, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu, Bu? Saya akan menggunakan buku-buku textbook sesuai kurikulum dalam proses pembelajaran. Kemudian saya akan mengelola kelas dengan baik, Bu. Baik, Ibu. Jadi Ibu sudah menyadari ya, Bu ya, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar yang sesuai dengan saran dari Bapak Kepala Sekolah pada saat supervisi tadi. Betul ya, Bu? Iya, Bu. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan Ibu setelah bercerita dengan saya? Saya merasa tenang, Bu, karena permasalahan saya sudah mendapatkan solusinya, Bu. Kemudian saya akan melakukannya di waktu yang akan datang, Bu. Semoga dengan pengalaman-pengalaman tadi, dengan solusi tersebut, ketika saya mengajar dalam kelas menjadi lebih baik lagi, Bu. Amin. Syukurlah, Bu ya. Selanjutnya dalam penerapan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan, dukungan apa nih yang kira-kira masih Bu Nelly perlukan untuk bisa komitmen terhadap apa yang akan Ibu rencanakan tadi? Dukungan yang saya butuhkan yaitu dari teman-teman sejawat, Bu, dalam hal ini teman serumpun, yaitu kan saya kan mengajar biologi, Bu, jadi saya membutuhkan dukungan dari teman-teman guru biologi agar saling mengingatkan bahwa untuk kedepannya penggunaan buku teks itu diperlukan, Bu, bukan hanya kita memakai artikel yang terkait, Bu. Jadi yang bagus sekali ya, Bu. Semoga semua apa yang sudah Ibu rencanakan dapat terrealisasi dengan baik, dan Ibu juga bisa bekerja sama dengan teman-teman serumpun di sekolah Ibu, sehingga apa yang selama ini menjadi permasalahan dalam pembelajaran Ibu bisa terselesaikan. Nah, sekarang apakah Ibu sudah mendapatkan gambaran ya apa yang akan Ibu laksanakan dalam pembelajaran yang akan datang? Saya sudah mendapatkan gambaran, Bu, agar kedepannya proses pembelajaran saya lebih baik lagi, yaitu dengan cara berkomunikasi dan berkolaborasi dengan teman serumpun. Alhamdulillah ya, Bu. Oke, karena Bu Nelly sudah mendapatkan gambaran terhadap permasalahan yang Ibu miliki, saya rasa untuk pertemuan kita kali ini kita akhiri sampai di sini ya, Bu. Mudah-mudahan Bu Nelly bisa lancar dalam merencanakan aksi Bu Nelly ya, untuk menemukan solusi dari permasalahan Bu Nelly. Sampai ketemu lagi ya, Bu Nelly. Ya, Bu, terima kasih ya, Bu, atas waktunya, sarannya, dan masukannya. Semoga saya lebih baik lagi ke depannya dalam mengelola kelas dan melakukan proses pembelajaran. Nah, jika waktu nanti ke depannya saya ingin berbincang, apakah Ibu ada waktu, Bu? Tentu saja, Bu. Ibu tinggal hubungi saya saja
Insya Allah kalau saya ada waktu luang dengan senang hati, saya akan meluangkan waktu untuk Bu Nelly. Terus semangat ya Bu Nelly, sampai ketemu lagi. Ya, Selamat Bu. siang Bu. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Selamat siang Bu Gurni. Assalamualaikum Bu Juni. Waalaikumsalam Bu Nelly. Masih semangat Bu? Alhamdulillah Pak, masih semangat. Kita lanjutkan pertemuan kita Bu ya. Baik. Nah sebelum mengakhiri kegiatan ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan konsultasi yang barusan Ibu laksanakan kepada coaching ya. Iya. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat kegiatan coaching tadi terkait dengan pertanyaan yang Ibu inginkan? Oke baik Pak. Saya telah melakukan kegiatan coaching dengan menggunakan alutsista, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga saya bisa menggali kompetensi coaching untuk menceritakan masalah yang dialaminya dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Oke Bu Buni, menurut saya sebagai user dalam proses coaching Bu Buni dan Bu Neni tadi sudah berjalan dengan baik ya. Kemudian sudah menggunakan alur yang sesuai dengan alur kita ya. Bu Buni juga sudah memberikan pertanyaan kepada Bu Neni sehingga Bu Neni bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Neni hadapi, dan kegiatan coaching itu juga sudah dilakukan sesuai dengan misi coaching itu sendiri. Pertanyaan terakhir Bu, kompetensi apa yang Ibu kembangkan setelah melakukan kegiatan coaching ini? Saya harus lebih memahami lagi tentang alutsista, sehingga saya dapat melakukan proses coaching yang lebih baik lagi ke depannya Pak. Semoga ke depannya kita bisa melakukan kegiatan coaching yang lebih baik lagi Bu ya. Demikian kegiatan super kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum Bu Buni. Waalaikumsalam Pak Juli.